Selamat datang di program Berani Bersuara Merdeka dalam Bicara bersama Onci dari Ruang Anak Desa. Ya, selamat malam. Selamat malam rekan-rekan Berani Bersuara. Terima kasih buat Kang Ridwan Dermawan dari Hima Pilihan. Terus ada juga dari Kang Ujang Resto ya dari Desa Borega. Terus ada juga Kang Iqbal dari Karang Taruna dan sebenarnya pengen mewakili dari sebagai anak muda gitu, walaupun udah nanggung. Ya gitu. Tapi masih muda. Oh sih gitu. Ya jadi sekarang Ruang Anak Desa ada program Berani Bersuara, di mana kita ingin mendiskusikan beberapa tentang isu keresahan yang dimana disampaikan oleh orang-orang yang punya mental untuk berani bersuara. Karena berani bersuara itu artinya merdeka dalam bicara gitu. Bisa kita merdeka dalam bicara? Sangat bisa. Bisa ya kan? Soalnya sering ngerasa kita tuh tidak merdeka dalam bicara. Takut ini, takut itu, takut kena pasal ini, takut kena pasal itu gitu. Nah makanya di Ruang Anak Desa ini ingin ada program Berani Bersuara. Oke. Ya, gimana Kang? Setuju? Setuju sekali. Oke, gitu. Jadi langsung aja, tidak akan lebih panjang lebar untuk pembukaannya karena poin dari sini adalah kita harus lebih panjang diskusinya, gitu. Nah, diskusi untuk di Berani Bersuara episode pertama ini kita bakalan bahas tentang adanya satu berita yang kemarin Onci temukan gitu pas lagi riset-riset apa sih yang bisa jadi istimewa dan potensi dari Indonesia, dan ternyata salah satunya adalah kekayaan itu banyaknya sumbernya dari desa. Gitu. Potensi kekayaan negara gitu itu banyak didapatkannya sebenarnya juga dari desa gitu, dari pelosok lah ibaratnya dan lain-lain gitu. Dan sampai akhirnya menemukan tentang adanya berita 7 desa terkaya di Indonesia, dan Onci bakalan langsung sampaikan beritanya ya, dicoba dibacakan. Terus rekan-rekan Berani Bersuara silahkan disimak gitu karena penting untuk nanti diopinikan gitu. Yang pertama ada Desa Kutuh. Desa Kutuh menjadi desa paling kaya di Indonesia dengan pendapatan mencapai 50 miliar. Nah, desa ini terletak di Kuta Selatan, Badung, Bali gitu. Dan ini adalah desa yang dijadikan percontohan oleh desa-desa lain dalam bidang pariwisata. Yang kedua ada Desa Bendar. Nah, ini Desa Bendar. Kalau Desa Bendar, mayoritas penduduk Desa Bendar ini bekerja sebagai nelayan. Nah, kalau misalkan kita berkunjung ke Desa Bendar, itu ibaratnya kita berkunjung ke Kampung Sultan. Banyak dibilang itu adalah Kampung Sultan, saking rumah-rumahnya bagus dan megah gitu. Makanya dijuluki Kampung Sultan. Dan rata-rata penghasilan nelayan itu 80 juta hingga 100 juta per bulan. Nah, saya pengen tahu juga nih, nelayan di kita, apakah merdeka ataukah cuma sebagai kuli gitu, ya, gitu. Terus yang ketiga ada Desa Teluk. Desa Teluk, desa terkaya di Indonesia yang berada di Riau. Nah, kalau desa ini populer dan sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Berarti lebih banyaknya ini di peselancar. Terus yang keempat ada Desa Ponggok. Desa Ponggok itu terletak di Klaten, Jawa Tengah. Termasuk desa terkaya, dulunya hanya sebuah desa terpencil dengan pendapatan sebesar 80 juta per tahun. Namun sekarang sudah mencapai 14 miliar per tahun. Berarti naiknya banyak banget ya. Berhasil mengembangkan dari apa coba? Pariwisata lagi. Yang kelima ada Desa Kasongan. Desa Kasongan sebagai sentra gerabah di Bantul memiliki sejarah yang panjang, diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17. Nah, ini juga sama dari bidang wisatawan. Nah, ya. Yang keenam ada Desa Waturaka. Nah, Waturaka di NTT ini merupakan salah satu desa wisata populer terutama bagi turis asing. Nah, berarti artinya wisata di kita ini sangat diminati oleh asing kan. Gitu. Dinobatkan sebagai desa wisata alam terbaik pada tahun 2007 lalu. Dan yang terakhir ada Desa Krui. Desa Krui berlokasi di Kabupaten Barat Lampung, memiliki ombak besar berskala internasional atau World Class Wave. Daya tarik wisata lainnya, desa ini adalah air terjun, rafting, water tubing, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah,
itu 7 desa terkaya yang ada di Indonesia yang bisa menghasilkan banyak lapangan pekerjaan untuk warga-warga di desanya dan juga untuk UMKM-nya sendiri secara langsung terangkat gitu. Nah, saya melihat gitu ya, di Jampang ini, di Pajampangan ini, tanah kita ini gitu, apabila diberdayakan itu sangat bisa gitu. Nah, makanya gunanya untuk berani bersuara di sini gitu, mau minta pendapatnya bagaimana nih menurut forum malam ini, forum berani bersuara, Merdeka dalam Bicara, apakah tanah kita ini sudah berdaya secara optimal, mulai dari pemerintahan dan juga pejabatnya, atau mulai dari potensi alam lingkungan, ada Kang dari Hima Pilihan, ekonomi pariwisata, budaya dan juga masyarakatnya, terutama anak muda. Nah, dan sekarang mau mulai dari ini dari perangkat desa, kayaknya terakhir deh. Mau mulai dari lingkungan dulu deh. Mau dari lingkungan, silakan Kang Hima Pilihan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut hemat saya, ya tentunya di sini kalau melihat 7 desa yang sangat maju di Indonesia, itu ditopang oleh 6 tadi ya sektor pariwisata. Hanya satu yang mengandalkan sektor perikanan laut. Jadi ada beberapa parameter penting mengapa desa tersebut bisa diberdayakan dan menjadi desa-desa kaya. Yang pertama tentu faktor yang paling penting atau basic fundamentalnya adalah sumber daya manusianya. Bicara sumber daya manusia berarti ada pemerintah, ada masyarakat dengan budayanya, ditopang dengan regulasi yang sehat, sehingga dengan komponen-komponen tersebut bisa mengolah sumber daya alam yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada manusia, dan ujung-ujungnya itu apa yang Allah ciptakan untuk kesejahteraan manusia. Sebaik apapun sumber daya alam, tanpa ditopang oleh unsur sumber daya manusia yang potensial, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan pada kenyataan di Jampang, menurut saya yang Allah berikan kepada masyarakat Jampang juga luar biasa. Tidak kalah dengan sumber daya alam yang diberikan kepada 7 desa tersebut. Kita memiliki gunung atau rimba, kita memiliki juga sungai-sungai, kita juga memiliki pesisir pantai, kita juga memiliki lautan yang sangat luas sekali, terbentang dari arah perbatasan Banten sampai Cianjur sana di sebelah timur. Tentunya limpahan alam tersebut sangat luar biasa, tetapi sampai hari ini sumber daya alam yang luar biasa tersebut belum kita kelola secara maksimal. Kita bisa lihat bagaimana kita punya hutan, tetapi hutan kita memang kondisinya jauh dari bisa memakmurkan masyarakatnya, karena kondisi hutannya pun sakit, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat. Berikutnya yang paling sulit adalah membentuk bagaimana budaya masyarakat yang ramah terhadap pendatang. Arti di sini turis, baik turis lokal maupun turis internasional. Di kita itu kebanyakan aji mumpung. Lihat boleh uangnya banyak, kadang-kadang diperas. Kontribusi yang diberikan sedikit, mintanya luar biasa. Tetapi daerah-daerah tadi adalah secara tradisi, seperti di Bali, memang tradisi keramah tamahan orang Bali itu luar biasa.
kalau di Jampang kita harus membentuk sebuah fondasi bagaimana kita bersikap terhadap pendatang. Ya. Sulitnya kita harus membentuk, sedangkan orang lain memang sudah menjadi kultur yang melekat pada jiwa-jiwa mereka, sehingga ketika datang turis-turis tersebut mereka terlayani dengan baik, sehingga potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya itu bisa dimaksimalkan, sehingga membuat perasaan mereka itu secara pandangan mereka indah memandang alam sekitarnya, terus secara hati mereka merasa nyaman. Pada intinya manusia itu ingin kenyamanan, bagaimana servis yang baik, sehingga menimbulkan kerinduan orang untuk membuang uang di sana. Ya. Karena kepuasan tadi. Tapi ketika memang secara kulturnya belum siap, orang kadang-kadang datang 1-2 kali, keduanya kapok. Ya. Bilang pada teman-teman, oh jangan ke sana lagi. Oh saya juga diperas. Terus ada regulasi dari pemerintah yang memang sangat sehat untuk mendukung bagaimana UMKM di daerah tersebut bisa bergerak dengan pemberdayaan masyarakatnya. Di kita itu kebanyakan program pemerintah itu top down, bukan bottom up. Jadi yang sehat itu masyarakat mau apa, terus pemerintah memfasilitasi, diberdayakan. Jangan sebaliknya, misalkan masyarakat butuhnya susu, yang dikasih misalkan air aqua. Iya. Jadi intinya bukan berarti pemerintah tidak sayang pada masyarakatnya, tapi mindset kita coba harus dirubah. Tanya dulu dong masyarakat itu ingin apa, lalu pemerintah memberikan sesuai dengan keinginan masyarakat sambil dibina, diberdayakan, sehingga apa yang menjadi cita-cita ujung-ujungnya menjadi sebuah kesejahteraan itu bisa terjadi. Ya menurut saya, ya mungkin di pembuka ya, hal-hal tersebut adalah bisa kita diskuskan lebih lanjut. Siap. Itu dulu berarti ya untuk dari Kang Ridwan. Sekarang pengen lompat dulu menurut Kang Iqbal, gimana? Ya, tadi apa yang Oke, dulu. diutarakan, tadi diutarakan kaitan 7 desa terkaya. Yang saya dengar itu kebanyakan Indonesia bagian tengah. Iya. Indonesia bagian baratnya cuma Lampung kan. Iya. Ketika tadi diutarakan oleh Kang Ridwan bahwa ada 3 unsur kaitan kemajuan tersebut. Pertama, pemerintah, masyarakat, dan potensi yang ada. Saya lebih tertarik dengan kultur masyarakat itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu, bisa terakomodir seperti itu, sedangkan di kita kalau berbicara potensi tadi yang sudah disebutkan, potensi itu sangat besar, apalagi sumber daya alam yang ada di Pajaman itu sangat besar. Laut ada, pesisir bahkan banyak, panjang, terbentang panjang. Gunung, daratan di kita itu berpotensi sekali. Ya mungkin kalau melihat potensi tersebut ironis ketika kita tidak bisa memberdayakan atau melakukan sedikit kalau sama pun susah menurut saya. Kalau sama dengan 7 desa tersebut, dengan 7 desa tersebut susah, tapi sedikit berbanding tidak terlalu jauh lah, tidak terlalu tertinggal sepertinya bisa. Tetapi itu kembali lagi pada kultur yang ada di masyarakat kita. Tadi saya sepakat, dan boleh teman-teman ataupun nanti netizen juga yang melihat membuktikan sendiri bahwa yang dikatakan itu benar, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang di kita ramah terhadap para pendatang, terus welcome terhadap pendatang, itu tidak dibuat senyaman mungkin. Akibatnya tadi betul, datang pertama
enak, endah, dina kedua merasa tidak Kapok, nyaman, iya. kapok, ketiga teu deui. Iya, gitu. Selesai. Selesai di situ. Tutup koper Tutup, langsung. Baru juga buka koper, udah tutup koper lagi. Tutup lagi. Sepakat. Selanjutnya yang menjadi fokus dari kultur masyarakat tersebut, karena saya berbicara atas nama pemuda, kembali lagi bahwa yang harus menjadi ujung tombak itu ya kita selaku pemuda. Kenapa seperti itu? Karena berharap banyak kepada generasi yang nanti, yang telah melaksanakan, Yang tua maksudnya. yang ditakutkan kita tertular kebiasaan tersebut kepada kita. Diwariskan. Oke. Karena walau bagaimanapun yang paling sulit itu membiasakan kebenaran. Gitu. Yang paling sulit itu membiasakan kebenaran. Bahkan kebanyakan di kita secara kultur itu bisa membenarkan dari kebiasaan tersebut. Padahal kan itu bukan suatu kebenaran dari kebiasaan. Gimana? Gini nggak Kang? Membiasakan kenormalan. Bisa. Soalnya kalau membiasakan kebenaran, mungkin yang sana Oh, udah punya perspektif bahwa saya benar. Seperti itu. Tapi harusnya yang normalnya gitu. Ada perbandingan kan, Iya. ketika dibandingkan ke 7 desa tersebut kan jauh berbanding terbalik dengan Iya. keadaan yang ada di kita. Tadi sepakat, bahkan lebih spesifik itu kita di sini sebetulnya banyak dulu fenomena pariwisata desa. Iya. Contohnya banyak puncak-puncak. Puncak Di kita itu Pantun. banyak. Banyak. Ada puncak Pantun. Pertama puncak Buluh, Iya. puncak Buluh, puncak Pantun, puncak Hias, PTC dan lain Iya, sebagainya betul. banyak. Janda. Banyak. Betul. Puncak janda. Fenomena tersebut kalau diatur terus manage sedemikian rupa mungkin sampai saat ini akan berjalan dan terus produktif. Iya. Tetapi realita yang terjadi ini, lamun bahasa Jampang nama isahabeun puncak-puncak tersebut teh saharitaeun. Hanya momentum saja, karena Betul. momentum kebetulan banyak puncak bermunculanlah puncak-puncak. Iya. Puncak kami. Puncak kenikmatan pada akhirnya. Lanjut. yang dicari kan itu sebetulnya. Iya. Tapi kan puncak kenikmatan yang dicari. Tetapi pada akhirnya kita bisa evaluasi kenapa hal tersebut hanya sebatas waktu yang singkat. Ya. Kita evaluasi bahwa ternyata saya belum sih melakukan observasi, tapi nalar keliti saya berbicara bahwa hal tersebut itu akibat dari salahnya pengelolaan. Terlebih khusus lagi lebih kepada lamun dijuruskeun deui mah karena karcis, karena retribusi Iya. Iya. yang dipatok, yang dipasok di kita itu. Padahal kalau kita coba ke daerah Jawa, saya kebetulan waktu setelah nikah dulu honeymoon ke sana, ke Jawa. Iya. Berbicara ke sana itu parkir cuma 2.000, semua tempat bisa dikunjungi. Kemanapun bisa. Tiketnya? Nggak ada tiket, cuma parkir bayar itu aja. Mantap. Tapi beda dengan kita. Di kita lebih ke aji mumpung. Iya. Ketika Ya, di spot sini, parkir. setiap spot parkir. Setiap spot ada ini itu lagi, retribusi lagi. Banyak preman di kita. Sebab. Ya kita perlu kajian lebih dalam. Iya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, fenomena tersebut bisa terus berulang. Iya. Karena Harus sudah diputus namanya. Gitu. karena kemarin saya berstatement itu kan potonglah generasi tua yang mengacau kan. Iya. Ketika generasi tua yang produktif terus ikut serta, terus ikut mengapresiasi kegiatan-kegiatan para pemuda, tidak perlu, tapi yang
yang ngagukan itu tuh. Iya, yang udah kadaluarsa ibaratnya. Iya. Sekarang udah harus ganti tanggal, harus produksi baru. Anda udah kadaluarsa. Terus yang ditakutkan tadi kan, Iya. yang ditakutkan itu kalau menularkan kebiasaan-kebiasaannya itu, sehingga ketika kita akan melakukan kebiasaan yang baik secara personal dan komunal pemuda, Iya. itu dianggap berbeda dan salah, Nih, memberontak. memberontak. Artinya di kita gitu ya. Iya, ya mudah-mudahan sedikit materi, sedikit masukan dari saya itu kita coba fokus kepada sumber daya manusia dan kultur kebiasaan sehingga kita jauh tertinggal Iya. dari ketujuh jauh ari karena ketujuh etamah gitu. Mudah-mudahan setelah perbincangan ini kita bisa membuka ruang-ruang yang lain. Betul, dan pesan suara ini sampai juga pada orang-orang yang tepat gitu. Harus, Amin. harus, amin. Sehingga ada Mudah-mudahan. perubahan nantinya. Harus Ya. itu. Oke, dari Kang Iqbal itu Oke. dulu. Sekarang kayaknya ini yang paling haus. Yang paling haus karena dari tadi yang banyak menjuruskannya poinnya sebenarnya bagi saya itu yang paling pentingnya justru kepala pemerintahannya gitu. Yep. Karena harusnya dia yang bisa menjadikan mau dibawa kemana, diarahkan kemana. Tapi apakah sudah kompeten, diisi oleh orang-orang yang kompeten gitu, sehingga desanya bisa terkelola dengan baik gitu. Nah makanya langsung saja kalau menurut Kang Ujang Restu nih yang kebetulan dari Desa Borega gitu mewakili orang-orang di sana sebenarnya gimana gitu, udah silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari Ruang Anak Desa, khususnya program Berani Bersuara ini. Siap. Teh Onci itu kan senior saya di sekolah. Mohon izin, saya Ujang Restu Purnama dari perangkat Desa Borega Indah, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Siap. Lengkap. Lengkap. Nah, jadi begini Teh, saya sangat setuju tadi apa yang diutarakan oleh Pak Ridwan Iya. dan Kang Iqbal. Itu benar-benar emang kenyataan di lapangan emang seperti itu. Namun apa sih? Namun sih namanya Teh? Saya berarti dari bidang pemerintahannya ya, Iya, dari betul. bidang pemerintahannya. Kalau kita lihat dari mulai paling atas presiden, Oke. sebetulnya itu sudah ada regulasi yang ke arah sana. Saya lihat terutama pas pada saat dibuatkan Kemendes, Ya. Kementerian Desa itu lewat SDGs-nya itu sangat sudah ke arah sana gitu alurnya, Ke arah mengembangkan. Oke. Bahkan saya rasa 7 desa tadi itu di up-nya oleh Kemendes. Saya rasa yang punya data real itu Kemendes, Kementerian Desa. Dan kalau kita lihat di SDGs-nya, programnya itu SDGs-nya itu emang udah pasti. Terus menurun ke Kabupaten Sukabumi, saya melihat visi dan misi Pak Bupati sekarang itu sudah ke arah sana juga, termasuk pengembangan pariwisata dan yang lain. Oke. Pak Bupati itu. Terus nah dari sana kalau saya ngelihatnya ya, Iya. maaf, ini menurut saya mentoknya di sana Pak. Dari bupati ke bawah itu belum apa ya? Belum sinkron. Menurut saya ya. Koneksi terputus. Nah, ada koneksi terputus sebenarnya. Buat saya, Iya. Terutama untuk desa. Nah, tidak semua kepala desa itu visi dan misinya sinkron dengan visi dan misi Pak Bupati. Oke. Menurut saya. Ini ya hasil Janji politik. hasil pengamatan saya. Kenapa seperti itu? Karena pemilihan kepala desa ini sebetulnya lebih dulu dari Pak Bupati sekarang ya. Oke. Karena saya lihat Pak Bupati yang periode sebelumnya itu masih belum fokus ke pariwisata dan terutama pariwisata lah ya, Iya. untuk pengaman desa. Nah, baru setelah Bupati kemarin Bupati baru dengan visi dan misi baru itu sudah mengarah ke arah sana, namun belum sinkron ke bawahnya menurut saya. Yap.
Jadi begitu. Oke. Tapi saya juga maksudnya bukan karena gini, menurut saya setiap kepala desa kan punya visi dan misi sendiri ya. Karena di SDGs pun kita lihat ternyata memang banyak, bukan hanya fokus ke pariwisata, ternyata banyak pilihan lah, desa digital dan yang lainnya. Cuman maksudnya gini, kalau tadi fokus kita kan ke pariwisata untuk desa maju tadi ya, Iya, salah satu desa maju. Nah, zaman gini, banyak sekali kepala desa yang memang di kita itu untuk pariwisatanya itu sangat tinggi ya, sangat SDA-nya itu benar-benar melimpah. Cuman banyak sekali kepala desa atau pimpinan yang memang belum fokus ke arah sana. Terus fokusnya ke arah mana? Ke hal-hal lain gitu kan. Contohnya mungkin fokus ke infrastrukturnya gitu kan. oh jalan. Masih buruk juga jalan di kita. Ya. Gitu. Nah, begitulah realita di lapangan gitu. Cuman gitu yang saya amati itu sampai sekarang saya sudah 2 tahun di desa, belum sinkron antara visi dan misi yang satu dan ke bawahnya gitu. Itu faktor utama menurut saya. Terus lagi ketika ada desa yang memang fokus ke pariwisata, nah, terbentur dengan tadi benar kultur masyarakat salah satunya. Karena di kita itu terkenal dengan ego wilayahnya sangat tinggi. Masyarakatnya itu ya boleh dibuktikan gitu kan. Dan saya sendiri sudah mencoba sebetulnya dengan beberapa sektor, pernah mencoba yang memang ego wilayah ini sangat tinggi. Jika kita mau menyerang tembok yang sangat besar lumayan sulit. Nah, dan itu ini, yang ego, maaf dipotong dulu. Itu yang egonya itu pihak yang mana? Apakah masyarakat kah atau siapa gitu? Semuanya sih. Semuanya. Siap. Berarti mereka tidak ingin maju. Pak ego. Gimana ya? Kalau tidak ingin maju, saya rasa semua pengen maju. Oke. Cuman tadi ya egonya itu sangat tinggi. Ketika ego sangat tinggi kan lumayan sulit lah ya, sulit. Dan ini perlu revolusi mental menurut saya. Makanya saya setuju dengan Bapak Presiden 2014, Indonesia revolusi mental gitu ya. Tagline-nya itu kan ya. Saya sangat setuju. Revolusi mental. Revolusi mental. Yang selanjutnya itu terkait regulasi dari desa ya. Iya. Nah, regulasi desa juga itu belum fokus untuk tadi bagaimana menurunkan ego masyarakat. Artinya program-program desa tidak fokus ke, kalau menurut saya cocoknya di peningkatan kapasitas. Artinya berbanyaklah masyarakat ataupun pemuda di wilayah itu diangkat kapasitasnya melalui seminar-seminar misalkan di wilayah. Dan ini menurut saya strategi sangat-sangat bagus sih. Terus lagi hal-hal seperti itu jangan sekali, tapi harus berkelanjutan. Ya. Artinya jadi kambing gitu kan. Tidak hanya sekali, kalau sekali dibiarkan mereka akan kembali ke dulu. Di follow up gitu. Follow up, betul. Dia harus berproses, harus terus menerus. Nah, setelah terus menerus, saya yakin pasti ada perubahan. Untuk menurunkan egonya dulu. Karena dari ego tadi menurut saya berawalnya. Oke. Egosentris. Yang kedua, berbicara ke poin pemerintahan. tadi satunya banyak ya. Benar. Satunya beranak ternyata. Yang selanjutnya untuk dari orang desanya sendiri ya. Ya. Saya rasa sejauh ini terlalu nyaman berada di zona nyaman. Gitu. Mohon maaf saya katakan seperti itu. Saya tidak menyinggung, mohon maaf, tapi ini yang saya rasakan, keresahan saya. Ya nggak apa-apa, tersinggung juga. Berani bersuara. Terlalu nyaman di zona nyaman deh. Ya. Ketika ada seseorang yang memang ingin melakukan perubahan, ditentang. Cadukan lah gitu bahasanya. Berontak tadi ya. Berontak. Ketika satu melawan 1000 lumayan kan ya, sulit itu. Seperti itu. Berarti yang mau berubah itu cuma satu kemungkinan. Sisanya
mau nyaman. Nah, ini PR kita bersama, Ya. PR semua sektor, bagaimana yang ada di desa ini, baik pemerintahan, masyarakat yang lainnya itu jangan berada di dunia nyaman. Terus lagi, tadi itu tuh egonya harus sama-sama kita turunkan agar tercipta pemikiran yang baru menurut saya. Oke. Menurut tadi yang dikatakan Kang Iqbal bener, revolusi itu dulu, nanti pasti egonya pasti turun. Tua membangkangnya itu. Nah, Makanya kemarin saya kencang, potong generasi tua. Iya, betul. Oke. Yang mengacau sih. Ya, yang Oh, yang ngacau, ngomong. yang kadaluarsa itu. Terutama ini menurut saya ya, Ya. jantungnya emang anak muda. Jantungnya anak muda, generasi milenial dan generasi Z ya. Ya. Nah, makanya ini harus dipupuk lewat tadi peningkatan kapasitas. Apa saja yang harus dilakukan di peningkatan kapasitas, terutama untuk manajemen. Ya. Saya rasa manajemen yang baik akan berpengaruh besar untuk tadi pariwisata dan yang lain. Oke. Pan di kita kan tadi sudah disebutkan ya, banyak puncak-puncak Betul. itu sudah dimulai, tapi manajemennya belum dimulai, Betul. belum apa sih ya? Terkelola dengan Nah, betul. pengelolaannya itu. Iya. Jadi manajemennya baik manajemen publikasinya ya, Ya. departemen marketingnya maupun yang lainnya. Itu memang peningkatan kapasitas yang sudah berjalan atau yang sudah ada di wisata itu belum 100% ke arah sana menurut saya. Seperti itu untuk pembuka dari desanya ya, Yaudah, atas nama siap. desa. Dari perwakilan yang memang mengerjakan tugas Siap. tugas di perdesaan gitu. Petugas kita sebagai Iya, rakyat ya ini. betul gitu. Petugas kita Kami sebagai tuannya, Bapak. Anda cuma petugas. Iya. Nanti. Tuannya. Kebetulan mohon maaf tadi belum saya sebutkan, saya pribadi itu dikasih kesejahteraan. Di mana Harus salah bisa satu mensejahterakan. salah satu fungsinya itu melaksanakan sosialisasi serta motivasi bidang lingkungan hidup, Oke. bidang pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Jadi Kesra berarti. ya, Oh, Kesra Kesra. itu kesejahteraan rakyat emang kebetulan alurnya emang ini gitu untuk mengangkat potensi-potensi. Oke, siap. Mau- Itu lumayan untuk penyampaian openingnya ternyata cukup berani gitu. Tapi sebenarnya saya kurang puas gitu karena masih ada yang sepertinya ditahan-tahan atau enggak tidak semuanya diberanikan gitu. Kita buka. Iya, kita buka ya, makanya. Biar belak-belakan. Biar clear. Karena gimana pun juga kita harus dapatkan hasil diskusi malam kali ini gitu. Jangan sampai kita udah capek-capek buat program ini tapi tidak ada nanti gitu, tidak ada jawabannya atau hasilnya. Tadi dari Kang Ridwan ya, poinnya ada regulasi, terus juga poinnya ada regulasi, terus ada juga hutan yang sakit dan artinya banyaknya lingkungan yang tidak optimal lah gitu ya karena mungkin SDM-nya juga dan juga budaya masyarakat. Kang Iqbal lagi-lagi menyebutkan karakter masyarakat dan juga pengelolaan. Kang Ujang juga sama menyebutkan regulasi yang tidak sinkron antara mungkin kekompetenan atau kepentingan yang berbeda gitu antara kepala pemerintahan di desa dengan yang di atas ya gitu. Terus juga ada mental dan juga ego dan yang tadi poin ketiganya terlalu nyaman gitu. Nah sekarang masalahnya gini, kalau misalkan kita tidak sampai saat ini sebagai anak muda dan juga sebagai masyarakat di Pajampangan tidak pernah membuka diri, tidak pernah membuka pikiran dan juga penglihatan gitu bahwa sebenarnya kita ini kaya gitu, kaya akan segala potensi alam gitu. Jangan salahkan kalau misalkan nanti orang asing atau misalkan orang luar yang akan mengisi gitu. Karena masyarakat di kita sendiri tidak ingin, ternyata tidak ingin gitu. Nah makanya untuk kelanjutan dari diskusi kita ini sebenarnya yang paling penting sepertinya SDM. Tuh. Ya, SDM sepakat nggak kan? Sepakat. Ya kan, SDM gitu. Jadi penting buat ngasih kesadaran bahwa SDM di kita itu harus punya kesadaran tentang menjadi kepala desa yang
betul gitu ya, yang mementingkan perkembangan desanya sendiri gitu. Terus kita sebagai anak muda punya kepedulian lebih. Dan justru saya juga bingung Kang ini. Sebenarnya anak muda di kita ini peduli apa enggak sih? Ya. Nah, itu jadi bingung gitu. Peduli apa enggak sih tentang kekayaan kita gitu. Terus kekomplainan kita nih kalau misalkan jalan nih Kang ya, ke ke pariwisata segala macam, ke laut dan lain-lain gitu. Kan banyaknya mengotori, mencemari gitu. Kita itu sebenarnya bisa diatur gak sih gitu? Coba lebih lanjutnya beranikan suaranya. Siap. Mana dulu? Boleh. Nah, Saya dulu ya. boleh. Dulu lah. Siap. Ikut, junior ikut. Siap. Saya dulu soalnya tadi senior duluan. Tadi soalnya senior duluan. Oke lah, boleh lah Kang Iqbal sama enggak? Kalau berbicara step by step dan kita mencermati hasil dari obrolan kaitan SDM, kalau tidak salah ini Ya. anggaran dana desa itu peruntukannya 60% pemberdayaan, 40% infrastruktur. Oke. Iya. Sebetulnya untuk pembinaan sumber daya manusia, SDM-nya itu ada di pemberdayaan dari anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah. Tapi ya kembali lagi bagaimana pemerintahan suatu desa tersebut mau menyelenggarakan, mau melaksanakan kegiatan itu atau tidak, mau melaksanakan pembinaan atau tidak. Karena ketika kita mengingat bahwa sebetulnya masyarakat di kita tahu akan potensi yang ada di kita. Oke, Kak Iqbal, coba berani suarakan lagi tentang pemerintahan kita mau apa enggak, faktanya deh gitu. Ya, kita lanjutkan dulu. Oke. Sebetulnya masyarakat di kita itu tahu, Ya. tetapi tahu tersebut tidak dibarengi dengan sadar. Oke. Apalagi dengan step berikutnya dengan dibarengi dengan bergerak. Tahu akan ketahuannya tapi tidak pernah sadar, bahkan mungkin tidak pernah bergerak. Ya mudah-mudahan tadi yang diutarakan kalau kaitan pemberdayaan, melihat fenomena saat ini di mana yang melakukan pemberdayaan yang sebenarnya Betul. di tiap desa. Iya. Saya merasa tidak pernah diarahkan dan tidak diberdayakan gitu. Terus kalau mengeluh kaitan anggaran dana desa ketika beberapa tahun ke belakang itu kan banyak dipotong oleh bansos. Oke. Tetapi apakah tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan selain menginginkan program-program melaksanakan program-program infrastruktur? Karena ketika masyarakat sadar infrastruktur itu tidak perlu ditopang dengan dana berjuta-juta, bermiliar-miliar. Ya. Oleh karena itu mungkin saya berpikir positif dan berhusnudon bahwa pemerintah pusat memberikan aturan 60% untuk pemberdayaan itu agar warga masyarakat itu sadar dulu. Oke. Sadar dulu, dibina dulu, diberitahukan dulu potensinya, tahu, sadar, dan langsung bergerak. Betul. Karena kalau melihat program infrastruktur sebetulnya lintar sektoral juga bisa. Tidak hanya di desa, tidak hanya dengan anggaran yang ada di desa, Betul. lintas sektoral juga. Bahkan ketika sadar, pengusaha-pengusaha bisa iuran. Ya, betul. Kalau sadar, berarti kembali lagi kan tadi kalau kita bahas itu kan SDM. Iya. Pemilik tol, orang terkaya Iya. itu bukan pemerintahan juga Bukan yang pemerintah, buat, itu gitu. swasta. Iya. Oleh karena itu, tadi saya greget kaitan-kaitan karena fenomena yang sedikit saya ketahui itu kebanyakan itu kepentingan komunal yang dikedepankan dibandingkan kepentingan warga masyarakat untuk berkembang, apalagi lebih maju. Iya. Itu saja. Mungkin nanti akan dibuka lebih luas dan lebih lebar dari diskusi saat ini. Tuh, siap. Oke, mangga. Mangga untuk Kang Ridwan. Begini, ya. Sangat menarik tadi Kang Iqbal dan
Kang Ujang, kita mengerucut ke bicara masalah desa. Yang pertama saya menyikapi kebanyakan sekarang itu latah ya. Oke. Latah atau turut muning cik Ujang. Ya. Oh, desa A maju karena wisata, kita ingin juga ikut lari ke arah sana. Tanpa kita menyadari jati diri kita itu sebenarnya cocok nggak sih? Ya. Memiliki nggak kita kapasitasnya segala macamnya? Seperti dengan berbagai banyak penamaan puncak A sampai puncak Z. Seukur sahab gitu. Iya. Jadi kita nggak perlu latah, harusnya desa berpikir terhadap kemandirian. Mau dibawa kemana desa kita itu tergantung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sesuai, sehingga kita bisa melaksanakan tujuan sesuai dengan jati diri kita masing-masing. Yang kedua, saya menilai dari proses pemilihan kepala desa. Karena kalau dari sesuatu awalnya itu udah jelek, saya yakin tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita buka aja, semuanya kita paham. Seorang kepala desa di desa tertentu untuk memenangkan menjadi kepala desa itu habisnya di angka ratusan juta. Berarti membeli suara. Jadi suara masyarakat itu dibeli. Iya. Sehingga ketika seseorang ditakdirkan menjadi kepala desa, dia sangat berat dengan beban utang. Ditambah janji politik. Iya. Misalkan kalau menang saya, gang ke sana di aspal, jalan ke sini di aspal. Nah, akhirnya kepala desa tersebut tidak menjadi sebuah kepala desa yang benar-benar berpikir jernih, karena beban mereka itu habis tersita. Bagaimana saya harus mengembalikan uang yang dibagi-bagikan kepada masyarakat. Padahal kan kalau secara punten kan, padahal kan kalau secara sistem kalau tidak salah sebelum musrembang desa itu kan ada musdus, terus ada musyawarah di RT RW juga untuk penentuan lokasi pembuatan pelaksanaan program tersebut. Tapi kan balik lagi kepentingan tadi komunal tadi. Komunal tadi. Oke, ya seperti itu menggerogoti, akhirnya menggerogoti anggaran yang ada. Ya. Walaupun ketika Kang Iqbal ada musdus, ada musdes, itu kan secara sifatnya formal. Tapi pada kenyataannya ya kita lah semuanya juga paham. Dan ada yang terbalik ternyata dalam pola pikir kita itu. Pola pikir kita itu terbalik, bagaimana kita selalu mengedepankan sumber daya alam sehingga kita itu dimanja. Padahal kita lihat Jepang, Korea, sebuah negara yang dua-duanya itu secara sumber daya alam miskin. Iya, betul. Singapura. Sehingga kalau kita terbalik, kita kaya akan sumber daya alam tapi miskin dengan sumber daya manusia. Jadi ketika kebalikan tersebut, seperti ada kata bijak, satu insinyur bisa menciptakan 1000 jembatan, mungkin 1000 jalan tol. Tapi 1000 jalan tol bahkan hampir tidak menjaminkan menjadikan seorang insinyur. Jadi balik lagi bagaimana kita menciptakan SDM yang hebat untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Gak usah banyak-banyak ya Kang ya ternyata. Ternyata tidak usah banyak-banyak, yang banyak itu biasanya penonton. Iya. Penonton harus Viewers. banyak sebagai tim hore, sedangkan orang yang mengambil sebuah kebijakan itu tidak butuh banyak orang tentunya. Sehingga dengan kepemimpinan yang kuat, dengan adanya 60% uang pemberdayaan, 40% untuk fisik, sebetulnya saya sepakat itu suatu hal yang baik dari pemerintah pusat, cuman pada pelaksanaannya sangat miskin di kita untuk pemerintah desa khususnya melaksanakan anggaran pemberdayaan tersebut. Itu sifatnya anggaran yang gelap. Kalau fisik itu anggaran yang clear. Buat jembatan nagog jamatanana, buat jalan karasa katincak. Tetapi mananya bagaimana kita memberdayakan buah dari pemberdayaan tersebut bisa membuat jembatan, bisa membuat jalan. Seperti kata Kang Iqbal, kalau buat infrastruktur tidak usah pusing, jangan membebani anggaran desa semua.
Toh pengusaha pun bisa kita ajak. Betul. Banyak di kita pengusaha-pengusaha kecil, menengah yang memang ada mutualisme. Ketika jalannya bagus, yakin mereka pun Mau bisa invest ya. invest. Yang penting ada feedback yang akan dihasilkan. Simbiosis. Kalau seperti sekarang, simbiosis yang ada dipinta untuk invest di mana, jalan rajet. Jadi pola pikir kita kalau memang mau dikembalikan, contoh kita mengagumkan pariwisata, sedangkan di kita SMK pariwisata pun nggak ada. Iya. Segi SDM kita nggak siap kita untuk maju ke arah wisata, akhirnya kita jadi stuck. Contoh lagi di kita kebanyakan agraris pertanian. SMK pertanian hanya ada satu. Kebanyakan SMK-nya lari ke arah TKJ, misalkan otomotif. Padahal bengkel di kita sudah bujubel, bengkel kendaraan. Ditambah lagi dengan sekolah-sekolah yang tren mencetak SDM-SDM ke arah sana. Akhirnya kita tidak bisa memang mengelola sumber daya alam yang ada sesuai dengan ciri kekhasan wilayah kita. Ya mungkin hal tersebut bisa dipertajam lagi. Dan satu hal yang saya ingin sikapi, dari syarat minimal seorang Kepala desa. putra daerah bisa menjadi kepala desa, itu kan syarat minimalnya sangat mudah, tingkat SMP. Sedangkan perangkatnya harus SMA. Kan logikanya masa iya kepala desanya pendidikannya lebih rendah daripada stafnya. Kita balikan, bagaimana kalau ke depan pemerintah buat regulasi yang tegas, harus sarjana dong sekarang Pak Kadisnya. Kalau pola pikirnya SMP, sedang pembantunya banyak sarjana, Beban. istilahnya jadi suatu beban tersendiri yang memang walaupun stafnya sarjana, tapi atasannya di bawahnya, tapi secara status bagaimanapun itu majikan saya. Jadi banyak sarjana-sarjana sekarang yang istilahnya terbelit, tidak bisa mengembangkan potensi dirinya karena budaya patsun di kita itu tidak bisa dipungkiri. Sakit tuh. Sakit tuh. Jadinya perangkat sakit. Iya, gitu. Karena kita sebenarnya pengen gerak nih, tapi terkunci gitu. Terbatasi oleh oleh kepala, oleh atasan kita gitu. Betul. Nah, sekarang nih, udah Kang, udah cukup. Cukup. Udah cukup dulu. Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya nih ya, buat Kang Ujang sendiri nih. Sebenarnya fokus untuk sebagai kepala desa ini sebenarnya apa gitu? Yang paling mayoritasnya, apakah betul gitu? Kebanyakan di kita itu ternyata yang sekarang jadi kepala desa itu ternyata fokus utamanya ngembaliin uang kampanye. Berarti jadi atas dasar sebagai pemimpinnya sendiri kan berarti lemah dong gitu. Lemah gitu. Berarti jadi hanya karena dibeli suaranya, tidak secara kualitas dan juga programnya yang betul gitu. Nah, jadi ini sebenarnya fokusnya kemana gitu. Siap. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, dulu. Benar sekali apa yang diucapkan Kang Iqbal sama Pak Ridwan. Fokus kepala desa tadi kata Teonci ya itu mau kemana gitu kan. Kalau gini teh, kita berbicaranya realistis. Siapa sih orang yang mau rugi? Oke. Satu itu dulu. Setelah kita ngeluarin modal harus ada income dong buat kita. Cuman masalahnya untuk mengembalikan income tadi, menutupi modal tadi, banyak yang ngambil dari modal bukan dari hasil labanya. Menurut saya. Iya. Artinya ketika yang diambilnya modalnya hangus, habis. Iya, betul. Kalau misalnya yang diambilnya labanya, contohnya kalau desa itu PADes. Iya. Itu sah-sah saja, mau terserah kepala desa. Kepala desa diberikan ruang untuk mengelola PADes desa ya. Tadi yang 14 miliar berapa miliar itu ketika diambil oleh kepala desa bebas teh. Itu tidak ada regulasi yang mengatur PADes kecuali Perdes ya, kecuali Perdesnya. Kalau yang dari atasnya itu nggak ada, dibebaskan terserah desa. Kalau PADes. Tapi kalau yang diambilnya modalnya APBDes-nya, dana desa, ADD dan DD, nah itu salah. ADD dan DD. DD itu dana desa, Oke. yang dari pusat, ADD itu anggaran dana desa. Nah,
Tapi gini masalahnya, emang betul gitu. Yang sekarang jadi kepala desa itu kebanyakan berasal dari fokusnya karena kampanye gitu, karena menang oleh suara kampanye gitu, bukan karena ini berkualitas nih gitu, bukan karena menang dia karena berkualitas gitu. Beban Teh Onci juga harus Nggak bisa lepas. kalau Terus Ikang Iqbal kayak nanya ke perangkat desa beban. Karena ya Ya, tahulah tapi kan kita. supaya dari kepemerintahan berikutnya gitu mulai berubah gitu, bahwa budaya itu tuh udah gak sehat gitu. Karena kalau misalkan dipertahankan gitu, yang jadi kepala desa terus-terusan harus dibeli suaranya gitu, ya berarti susah gitu untuk mendapatkan seorang pemimpin yang memang kompeten di bidangnya gitu. Ya lebih luas kita berpikir, berarti ini pola demokrasi. Ya, Berarti kita kalau berpikir lebih tajam, demokrasi ini sebetulnya menghasilkan yang baik atau banyak yang buruknya? oke. Apa yang banyak yang mudaratnya? Karena ketika tadi Teh Onci menanyakan kepada perangkat desa itu sebetulnya beban moral karena punya pimpinan ketika berbicara seperti itu. Tapi jawab singkat aja deh, Oke. jawab singkat aja deh gitu. Nggak, Paksa. saya akan jawab realnya aja teh. Ya, Iya. Tapi kalau berani sih ya. Nanti gitu. Enggak, bener. Kayak gini teh, segala sesuatu tuh ngeluarin modal. Cuman tadi saya bilang untuk mengembalikan modalnya itu ada yang ngambil dari modal pokok atau yang dari hasil. Kalau misalkan cerdas, itu akan ngambilnya dari laba dan itu aman menurut saya untuk mengembalikan modal kampanyenya. Menurut saya lewat apa tadi untuk meningkatkan pendapatan desa itu aman saja menurut saya. Artinya anggaran desanya tetap bisa berjalan sesuai dengan disesuaikan dengan APBD-nya ya. Oke. Saya pernah mendengar satu isu yang katanya sok modalan orang gitu untuk kades nih ya. Modalin saya untuk menjadi kades nanti gampang gitu. Nanti gampang karena kan anggaran dia yang kelola nih gitu. Bisa untuk jaminannya pasti balik gitu. Langsung engke proyeknya dibikin. Ya, gitu langsung aja. atau Kita enggak buka langsung. dikasih proyek gitu. Karena saya berbicara itu tidak ada beban. Saya orang kelurahan. Bukan Tapi kita Sudah ada berbicara beban. sebagai anak desa Iya, gitu, iya. anak desa yang secara umum gitu. Itu kan miris kan kalau misalkan terlalu banyak yang gitu, yang akhirnya kekayaan kita gitu Betul. tidak bisa diberdayakan. Transaksional seperti Ya, itu ada. gitu. Kalau mungkin ya, kalau saya pribadi belum menemukan sih teh, belum mendengar, belum Masa menemukan. sih? Bener teh. Kalau buat saya, tapi real mata saya mendengar langsung gini. Oke. Kalau untuk isu-isu saya kurang peduli lah. Oke. Ya kalau mungkin seperti itu mungkin saja bisa jadi. Iya. Tapi tadi pimpinan yang cerdas itu ngambilnya bukan dari modal Ya, tapi dari iya. laba. Poin utamanya itu. Oke. Yang selanjutnya Selamat. Dan itu sangat sedikit ya. sangat sedikit pimpinan yang Bisa cerdas gitu. cerdas ke sana. Oke. Yang selanjutnya benar tadi mengenali dulu diri sendiri kata Pak Iya. Ridwan. Artinya gini, fenomena di desa itu sekarang itu tidak kenal dengan diri sendiri. Benar ikut-ikutan di kita itu. Tinggal PBD copy paste. Ya, kopi paste. Kopi Betul. paste. Coba bisa dicek ya, dicek di desa-desa. Mereka itu punya data real nggak sih? Oh, oke. Database-nya ya. Menurut saya kecil kemungkinan desa mempunyai database yang real. Betul. Ini aja pertanyaan ini pengen dibawa kepada kepala desa gitu. Sebenarnya mereka sejauh mana mengenal diri untuk desa-desanya? Gimana ya kalau fokus ke kepala desa saja sebetulnya menurut saya Ya. terlalu menyudutkan seseorang. Tapi ketika berbicaranya pemerintahan desa, Ya. itu pemerintahan desa kan dari kepala desa sampai ke tingkat RT. Itu lebih cocok kalau berbicara kepala desanya. Menurut saya kepala desa itu adalah pemerintah desa. Nah, jadi beda teh pemerintah desa dan pemerintahan desa. Pemerintah desa itu hanya sampai kepala dusun, Oke. kepala desa, perangkat, dan kadus. Kalau pemerintahan desa itu real semua, dari tadi kepala desa sampai tingkat RT, BPD dan sebagainya, lembaga-lembaga. Artinya gini, semua sektor yang ada di pemerintahan desa itu harus megang database real sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BPD harus mempunyai data real desa itu. Ataupun BPD kan sebagai pengawasan ya. Pengawasan ke pemerintahan desanya itu harus benar. Dan fenomena di lapangan yang saya ketahui menurut saya, Iya. mohon maaf saya tidak menyudutkan salah satu lembaga, tapi emang ini masih kurang. Menurut saya pengawasan dan yang sebagainya masih kurang. Terus lagi lembaga-lembaga yang ada di desa itu masih belum berjalan menurut saya, dan mereka tidak mempunyai database. Oke. Coba aja cek ke tingkat RT, apalagi RT-nya yang usianya emang udah 60 ke atas. Betul. Sulit mencari PLT. Data desa itu berawal dari paling bawah tingkat RT. Yakin nggak? Saya sudah coba ke lapangan, ternyata tingkat RT-nya juga masih belum ke sana. Artinya kita perlu revolusi tadi dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Terus lagi menurut saya, Iya. tadi saya sudah bilang perlunya peningkatan kapasitas, peningkatan teknik, taktik dan strateginya. Pertama, peningkatan kapasitas kepala desa itu harus benar dan itu harus sampai ke goalnya. Rata-rata kalau saya rasakan peningkatan kapasitas itu hanya dijadikan sebagai dokumen, dapat uang transfer dan selesai. Goalnya itu tidak dapat. Oke, berarti cuma formalitas, yang penting anggaran udah tersalurkan gitu, acara udah terbentuk. Jadi lebih ke konsep acaranya itu nggak dapat ya. Oke. Tujuan mungkin. Tujuan acaranya Ya, benar-benar konsepnya itu. jalan gitu. Oke, tapi nggak dapat. Yang saya rasakan itu. Terus lagi peningkatan kapasitas perangkat desanya itu setiap tahun memang udah dianggarkan, tapi belum nggak sampai. Misalkan contoh ya, pasti perencanaan tadi kan berkaitan dengan musdes dan sebagainya. Itu di peningkatan kapasitasnya menurut saya masih belum dapat goalnya, tujuannya. Dan pasekdesnya, kasih kesra dan sebagainya itu belum dapat. Oke, PR-nya kenapa setiap program-program yang dikerjakan, kenapa goals-nya bisa gak dapat? Apakah karena SDM-nya tadi yang balik lagi, SDM-nya tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten gitu? Karena saya ngelihat sendiri gitu, fenomena yang terjadi di lapangan gitu, untuk bisa masuk sebagai pegawai di perangkat desa lah gitu, ibaratnya kayak gak ada filter gitu, kayak ibaratnya nganggur mau ngerjain silakan kayak gitu, terus udah dikasih baju dan lain-lain, jadilah gitu perangkat desa. Kalau yang lebih ekstrim sebenarnya. Kalau itu saya kurang setuju sih ya sebetulnya. Oke. Mohon maaf. Kenapa? Karena untuk sekarang itu untuk masuk ke desa itu sudah ada di filternya, melewati tes kecamatan dan sebagainya. Menurut saya. Oke. Itu yang saya rasakan sebetulnya. Saya masuk ke desa itu real Kang. Tes, interview tes. dan sebagainya. Standarisasinya ditempuh. Nah, tentu. Dan saya yakin untuk kedepannya pun tiap desa bakal seperti itu. Tergantung tadi sinkron kepala desa dan mungkin dari pihak kecamatannya juga harus dibikin regulasi yang harus lebih detail ke arah sana. Oke, Kak Iqbal, enggak? Pimpinan desa itu kan pimpinan politis ya. Iya. Yang saya tahu ketika suatu pimpinan itu berasal dari pimpinan politis, pasti ada bargaining position di sana. Pasti bisa dipungkiri. Makanya saya tadi sebutkan ada yang lebih ekstrim ketimbang ya sekedar siapa aja yang masuk, tidak. Ada yang lebih ekstrim itu adalah bawaan-bawaan kepala desa yang dimana hal tersebut itu bisa menggeser potensi yang lebih baik perangkat desa yang sebelumnya. Iya. Harusnya diisi yang Harus kompeten. bukan. Karena saya berani buka itu karena saya kebetulan di desa gitu, makanya kita buka saja. Lebih ekstrimnya itu. Kak Iqbal banyak menemukan fakta gitu. Ya kebetulan kan saya ketua Karang Taruna yang yang statusnya koordinatif tadi ya, koordinatif, ngobrol, lebih koordinasi dengan beberapa masyarakat desa. Kebetulan juga saya kan pendamping sosial, makanya saya sedikit lebih tahu lah, sedikit tahu tentang hal tersebut, meskipun saya bukan langsung berada di ranah desa tersebut. Udah cukup? Udah cukup. Dari Kang? Enggak. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa cukup terwakili, semua suara-suara bisa mengakomodir tema malam ini.
Udah keluar semuanya belum? Banyak sebetulnya. Ya, kalau tidak dibatasi pasti Betul, banyak. betul. Ya, berhubung untuk setiap obrolan kita ini pasti ada durasi gitu Durasi. ya gitu. Walaupun sebenarnya ini sampai subuh juga kayaknya mampu. Iya, Mampu. Mampu. Kan gitu. Biasanya Kang Ujang saya biasanya kalau ngobrol dari jam 1 setengah 5 dulu gitu. Saking panjangnya dan nggak Iya. selesai gitu. Dan maksudnya untuk poin dari diskusi sekarang gitu. Ada beberapa yang harus di share untuk media ini gitu, untuk Ruang Anak Desa di sini. Yang pertama, saya sangat sepakat dengan poinnya Kang Ridwan yang dimana ketika kita pingin melakukan perubahan gitu, itu dimulai dari mengenali, Diri sendiri. ya mengenali akan Anda. potensi Pajampangan sendiri, akan tanah sendiri gitu. Kita ini sebenarnya punya apa, bisa apa, anak desa bisa apa gitu. Baru kemudian berpikir bagaimana terus polanya. Terus mulai di sana juga akan mulai terbentuk harusnya karakteristik atau standar untuk menjadi SDM yang mengisi gitu. Jadi awalnya cukup mungkin beberapa mayoritas yang memiliki kesadaran tentang mengenali potensi sendiri gitu, yang dimana dia nantinya mampu untuk menyuarakan hal-hal yang kita banyak tidak disadari. Nah gitu. Terus yang poin keduanya betul yang tadi banyak disampaikan oleh Kang Iqbal, kita itu mesti sadar gitu, mesti banyak-banyak sadar banget tentang sebenarnya kita itu siapa gitu. Akhirnya ketika kita kenal dan juga sadar gitu kan, berarti eksekusinya jalan, ya eksekusinya jalan. Dan perannya betul kata tadi Kang Iqbal, kita harusnya sebagai anak muda ini, harapan Pajampangan ke depan kayak gimana itu sebenarnya ditentukan oleh kita yang sekarang posisinya sebagai anak muda gitu. Soekarno butuh 10 pemuda untuk mengujang dunia. Iya. Untuk mengujang Jampang cuma satu. Cukup satu. Cukup satu. Ya? Kita cari. Guncang Jampang. Kira-kira ada nggak ya kan? Dunia ada 10-10-nya. Iya ya. Saya Jampang sapotong kuat. Berarti sesulit itu ya nyari yang satu itu. Wah ya Allah. Kan kalau ada kasih tahu ya, biar dipanggil ke Ruang Anak Desa. Terus untuk Kang Ujang tadi ya fokus kepala desanya ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang sendiri kan poin-poin tentang sebenarnya fakta-fakta di lapangan gitu. Yang mungkin banyaknya ternyata orang-orang yang mau bergerak itu susah gitu. Jadi hanya sedikit yang peduli akan revolusioner. Makanya tadi Kang Ujang sendiri banyak menyampaikan tentang perlunya revolusi mental gitu. Dan sepertinya Kang Iqbal sendiri menyudutkan pada diskusi Kang Ridwan di mana SDM gitu. Karena fungsi dari seminar gitu, pembangunan mental itu akhirnya terbentuk SDM tadi gitu. SDM yang pemberdayaan tadi. Iya, pemberdayaan tadi gitu. Dan ya sangat disayangkan gitu kalau misalkan kita tidak bisa menyadari bahwa sebenarnya ada berapa anggaran yang tersalurkan kepada desa gitu. Terus berapa persennya kemana aja, dan sekarang di sini dibuka 60%-nya untuk pemberdayaan, ya 40%-nya untuk infrastruktur gitu. Apakah itu sudah terasa apa belum gitu? Karena faktanya di jalan-jalan kita juga masih banyak yang terus-terusan buruk. Itu jalan ke Cijaksa terus aja gitu, nggak ada perubahan. Kabupaten ya kan? Kabupaten. Oh, kabupaten. Itu tidak bisa dengan dana desa memang. Tidak bisa dengan desa. Ya, tapi poinnya andai kata ya satu orang yang tadi gitu, yang walaupun kedudukannya ada di desa gitu, yang bisa menularkan perubahan ke tanah Pajampangan gitu kan. Itu. Jadi bisa memberdayakan kesadaran kita yang akhirnya ya kasihan gitu. Tadi Kang Ridwan juga menyampaikan bahwa pertanian kita sangatlah banyak, bahkan saya pernah mendengar bahwa kita itu surplus. Artinya hasil dari pertaniannya sangatlah banyak gitu, sampai akhirnya di kita itu udah gak mempan, makanya diekspor keluar gitu. Karena saking banyaknya pertanian di kita. Tapi pertanyaan yang lagi tadi, apakah petani di kita itu sudah menjadi pengusaha apa belum? Karena di Jepang petani itu pengusaha gitu. Betul. Ya gitu. Jadi sama lagi dengan nelayan tadi. Nelayan di kita apakah itu tukang ataukah dia pengusaha gitu. Ini bosnya siapa gitu.
Ya, jadi untuk diskusi berikutnya mungkin banyak hal yang pengen dibahas lebih spesifik tentang mengenai nelayan lah, pariwisata lah. Cuma poin sekarang cukup menyadari bahwa kekayaan kita apakah sudah dikenali apa belum gitu. Ya. Dan silakan untuk satu closing statement dari Berani Bersuara dari Kang Ridwan, Kang Ujang dan juga Kang Iqbal. Dimulai dari Kang Ujang, mangga. Dari saya. Boleh. Statement penutup dari Iya. saya. Teman-teman di luar sana, Ya. pecinta atau penonton setia Ruang Anak Desa juga, desa itu butuh anak muda, sangat butuh anak muda. Mari kita sama-sama dukung dan jadi visioner ya tadi, agent of change, agent of change di desa masing-masing. Kita jadi agen perubahan di desa masing-masing. Sampai kalaupun memang misalkan dari anak muda ada kritik, sampaikan ke desa. Saya rasa semua desa akan menerima kritik itu, tapi dengan kritik yang memang dengan alur yang jelas. Jangan sampai kritik itu mencaci maki atau menyudutkan seseorang ya, tapi kritik itu sampaikan dengan alur yang benar. Itu kami dari desa. Kita sama-sama berubah, kita sama-sama melakukan sesuatu yang memang untuk kemajuan wilayah kita. Desa sangat menunggu keterlibatan anak muda. Dari saya itu. Ya. Mantap. Oke. Kang Hai, Ridwan. Pak dulu. Ini dua-dua. Soalnya tadi set Kang Ridwan dulu. Oke, siap. Closing statement kepada anak muda khususnya, mari kita berani bicara. Jangan sampai kita kalah sama lautan. Lautan pun bergemuruh, Iya betul. tidak pernah diam. Sedangkan kalau kita hanya diam, orang lain nggak bakal tahu apa suara hati kita. Dan mari kita berbijak. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Bagaimanapun negara ini harus berbijak kepada desa. Karena desa adalah fakta hari ini. Tetap semangat, berani bicara, jangan diam. Walau diam itu emas, tetapi yang jelas Diam diam gimana? adalah diam. Oke. Keren. Siap. Siap. Setuju. Mangga Kang Iqbal. Oh, kenali dan kita sadar, lalu kita bergerak bersama. Itu saja. Maju. Maju, ya Bang. Waduh, kayaknya episode berikutnya mengenali mengenali Pajampangan ya gitu. Oke, untuk hari ini terima kasih buat Kang Ujang, Kang Iqbal, juga Kang Ridwan atas waktunya dan juga Saya. atas suaranya gitu. Semoga suara di Berani Bersuara kali ini bisa memberikan dampak yang bagus untuk warga masyarakat di kita, khususnya di tanah Pajampangan. Betapa kita ini pentingnya untuk berani bersuara gitu. Karena berani bersuara, merdeka dalam bicara. Oke, saya Onci dari Ruang Anak Desa mau salaman dulu kepada forum Berani Bersuara ini. Siap. Terima kasih Kang Ridwan. Sama-sama. Terima kasih Kang Ujang. Siap, Tanci. Satu Terima nuhun. kasih. Iya siap. Mangga bisa mau salaman dulu. Kos-kosan. Damai ya, damai. Damai. Enak maksudnya hanya di forum ini kita bisa diskusi gitu, membuka Berani Bersuara, tidak memperdebatkan gitu. Oke, saya Onci dari Ruang Anak Desa. Salam berani bersuara, merdeka dalam bicara. Salam berudak desa. Salam.